Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha damang? Jangan bahasa Sunda. Lu kenapa? Nanti dipecat. Yang lagi rame sekarang. Ini lagi rapat pakai bahasa Sunda. Padahal cuma sampurasun. Suruh diberhentikan. Nggak boleh pakai bahasa Sunda? Bukan bahasa Indonesia katanya. Tapi nggak apa-apa dah di Bungbulang. Padahal abdi tiasa nyari Sunda. Iso kurang ngomong Jawa. Oh bisa, saged. Iso. Pacak sikit lah. Wonten ingkang saged mengendikan Jawi? Ojo gitu ojo ibu ojo gitu. Ora apa-apa. Gus tadi kan Gus sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari saya Sampurasun. Sampurnaning ingsunnya semoga sempurna. Sampurasun itu dari kata Sampurnaning ingsun. Sampurnaning ingsun. Ingsun didoakan. Oh, sama. berarti Tapi tahapan ini mah manusia ya. bahasa Sunda cina tadi apa? Harusnya sih boleh kita mempertahankan Ya kan bahasa sedikit, kita sendiri ya. sedikit. Sebagai identitas kebangsaan kita. Apalagi Presiden Jokowi baru saja menetapkan nama ibu kota yang baru di Kalimantan Nusantara. Jadi kan kewajiban kita sebagai orang Nusantara, manusia Indonesia ya harus mempertahankan kesundaan kita, kejawaan kita, kebalian kita, kemaduraan kita, kebatakan kita, rukun berbeda-beda tapi satu juga. Bineka Tunggal Ika. Sanes Bineka Tunggal Tengger. Gus untuk ulah tuh capek Gus. Parah sih. Mang ceritakan dulu Mang. Bung Bulang ini daerah mana sebenarnya? Di Indonesia. Indonesia ya. Indonesia sebelah mananya Australia? Ini yang jelas saya. Nah ini nih dia garis Bung Bulang Gus. Iya. Subhanallah ya. Neng no neng. Ya. Jadi kalau Bung masih ada lapis. Neng nuhunnya cengal umroh neng. Amin. Nah, kalau Bung Bulang itu sebetulnya ya dari mana coba? Saya mau bertanya sebenarnya Bung Bulang ini siapanya Tokoh. Bung Karno? Iya kan, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Hatta, Bulang. Jadi Bung Bulang. dulu di sini ada Bulang namanya, Bung Bulang di sini. Oh satu Bung Bulang. Oh ini. Bungsunya. Ini apa ini? Apa itu? Ini. Cincin. Batunya. Batunya batu apa? Bung Bulang. Oh, yang terkenal berarti batu Bung Bulang Iya ya? karena yang pakainya tadi Bulang. Ketika udah pakai batu jadi Bung Bulang. Kalau belum pakai gini belum Bung Bulang. Tuh, iya apa kayak Pak Haji tadi batu nacir mana? Ohen. Jangan sampai saya pulang nggak bawa batu ini bisa masalah besar ini ya. Bagaimana saya bisa membawa pulang cerita tentang Bung Bulang kalau tidak ada batunya? Pancasila di Bung Bulang pancawarna. Udah Pancasilais di sini mah malah lebih pancawarna. Pancawarna terdiri atas warna apa saja? Banyak. Bisa 6, bisa 5, banyak. Pokoknya enggak Panca 5. Iya, tapi bisa lebih. Karena saking banyak warna. Di panca kan. Oke. Ceritakan soal cincin itu, Mang. Gimana? Tentang batunya, Mang. Gini, Gus. Di Garut ini, di selatan ada pelabuhan. Di Ciklet, Garoet, Rotterdam dulu. Garut, Rotterdam. Berarti kan Gus, ngapain juga Belanda bikin pelabuhan di selatan? Berarti ada kepentingan. Apa coba? Apa itu? Anugerah alam Indonesia di sini, wow. Contohnya. Ini kan batu. Batu. Ya terus? kita itu cuma kebagian kalau istilahnya apa ya? Cilehna lah sekarang. Cilehna teh naon? Apa Cileh itu? Aduh, saya nggak tahu bahasa Indonesia. Ini upil. Upil mah korong, Gus. Korong. Apa? Cileh ini. Belek. Ya, itulah sekarang mah. Iya. Sementara sumsumnya, tulangnya, dagingnya, jantungnya, artinya udah disedot dulu tuh. Berarti dulu Bung Bulang sampai dia datang oleh pemerintah Belanda, oleh VOC karena potensi alamnya yang besar luar biasa. Iya, disedotan. Itu batunya. Ini kan kalau di keilmuan itu ciri-ciri di kandungan mineralnya wow itu. Iya. Ini udah hijau-hijaunya gitu. Iya, batunya kan keras. Ya. Oke, ini hijau. Nah, yang lembut-lembut apa nih, Bung Bulang? Bung Bulang nanti tanya sama saya Kalau orang sini. Gelis itu artinya apa ya gelis? Gelis itu cantik. Ya kalau gelis di sini cantik, kalau di Jawa itu gelis itu cepet ya. Dan gelis, dan cepat.
Makanya yang gelis-gelis harus cepet. Ya kan? Ngerti saya mah Gus. Hah? Apa gelis itu? Saya bisa datang ke sini lagi asalkan bisa dibantu ngurus kakak. Ya. Nah, ngomongin kakak, kartu Keluarga. aneh. Kemarin ada salah satu inilah, ya beliau lah. Ya. Pidato. Indonesia siap menyambut era metaverse di era ini dengan kearifan lokalnya. Ya. Tong jauh-jauh jangan terlalu kejauhan ngomongin metaverse. Kemarin 4.0 cenah 4.0. Kita mah kartu keluarga ge kertas bukan kartu. Kartu keluarga malah surat. Iya, Surat nikah malah buku. Ya. Kan nggak IKTP udah KTP elektronik, Iya. tapi ini itu masih difotokopi kan, aduh kejauhan. Iya ya, bingung ya. Kita mah Kartu keluarga malah surat ya. so apa ya? Wah gitu pakai istilah-istilah luar teh. Berikut masyarakat kayak saya sama saudara-saudara di Bungbulang, Iya. apaan metaverse tuh? Metaverse. First, iya tuh kan ngerti. Coba. Metaverse kan orang First. Sunda pakai P. P ya. Nggak ada F sama V, P di sini metaverse. Oh iya. Nggak ada F ya. Nggak ada. Adanya P. P. Tadi barusan ngomong F. Akan contoh. Oh iya. Jangan Unik nggak. banget ya. Ojo serius, Iya, santai. Saya datang dari Depok berangkat tadi itu. 7 jam perjalanan. Ketemu banyak hal. Lewat Pengalengan ya. Oh jangan Bandung masuknya. Pengalengan tuh apa yang dikaleng ya? Pangalengan. Pangalengan apa yang dikalengin apa? Itu kalau bahasa Indonesia bukan kaleng-kaleng. Oh. Bukan kaleng-kaleng kalau di sana mah. Kalau ranca buaya. Ranca itu apa? Ranca itu mel. Mel tenan. Udah tuh kayaknya lah bahasa Indonesia aja. Terus liur bahasa Indonesia. Rawa. Oh, rawa. Ranca buaya berarti rawa yang penuh buaya. Salah satunya. Oh, berarti bener saya nginep di sana ya? Bener, pas banget. Iya. Kalau saya buayawan. Buayawan. Saya budayawan. Ya, saya buayawan. Garut ini dari dulu kan sudah memang menjadi pusat peradaban loh Iya, sebenarnya. Garut apa coba? Apa? Gagah dan nurut. Oh, Wah. sama Garut negara Gagah dan nurut. Nurut ke siapa? Nurut ke istri. Nurut istri. Ini Nurut ke istri. pasukan bapak-bapak yang takut istri sebelah mana? Pernah ada sayembara, ya. Bapak-bapak yang takut istri sebelah sana, ya. Baris sebelah sana semua. Ada satu bapak yang tidak. Sebelah situ, gitu. Berani berarti. Loh, bapak kok nggak ikut ke kiri? Saya disuruh istri saya di kanan, katanya kita. Aduh, sama saja ternyata ya. Gagah tapi nurut ke istri. Gagah tapi nurut. Ojo neko-neko. Iya. Dari dulu sudah jadi pusat peradaban. Raja Solo yang ke-10 pernah lama di Garut. Pakubuwono ke-10. Ngapain di Garut katanya? Ya nggak tahu, saya belum lahir. Oh, jangan-jangan curiga main ke Bungbulang juga ke sini. Bisa jadi Cherry Chaplin Oh iya, ke stasiun Cibatu. Sini pernah itu ke kakek saya foto-foto, dia minta foto. Minta foto apa? Ke kakek saya. Dulu emang udah ada foto. Aceh Chaplinnya bawa foto, pengen dipoto sama kakek begitu. saya. Kakekmu siapa emang? Yang Albert Einstein. Oh. Yang Albert Einstein. Ya. Terus Terus apa lagi yang spesial dari Garut? banyak. Secara luas. Banyak, Gus, banyak. Kalau Bungbulang itu gini. Ada istilahnya ciri sabumi cara sadesa. Apa bahasa Indonesia? Jadi satu wilayah itu pasti ada ciri-cirinya. Wah, Wilujeng Sumbing ini selamat datang. Aduh, Pak Camat. Porkim. Nah, Gus, gini Gus. Monggo. Punten kepayunan ya. Sadayana. Nah. Ya, yang Gus. Ya. Ada yang sangat khas. Dari Bungbulang. Makanya bisa kan gimana persepsi nih? Ya. Gimana nangkapnya? Kalau di luar negeri sesuatu yang kasar pasti ngomongnya apa? Oh fuck. Oh, ya. Oh ya Inggris kan oh fuck di Amerika mah. Di sini mah oh fuck teh nggak kasar, dimakan. Makan opak Bungbulang. Oh, ya. Jadi jangan baperan gitu pas. Ya. Oh fuck bukan marah. Itu baru menawarkan opak Bungbulang. ya. Iya. Nih, punten Gus, bukti. Oh, itu terbuat dari apa, Mang? Ketan. Ini ya. Kenapa dari ketan? Soalnya kalau dari batu itu jalan namanya ya. Iya. Serius. Ini Cerdas, ini ya. kalau ketan itu liket mempersatukan.
Nah, orang Bungbulan dipersatukan dengan OVAK. Rasanya gimana rasanya? Rasanya asik. Asik. Kita di pesantren apa coba sekarang? Nijamiyah. Usianya berapa tahun? Oh, saya nanya. Usianya berapa tahun Bu Nijamiyah Bu? Dari tahun 1800 sekian, Gus. 1860. Lebih tua dari Indonesia. Betul. Wah. Nama Indonesia itu belum ada. Berarti Indonesia harus hormat sama Nijamiyah. Insya Allah. Ya, mumpung ada Pak Camat, tolong itu jalannya Pak. Wah. Pak Kapolsek, wah, Babinsa. Saya tadi kan lewat dari Ranca Buaya, jalannya mulus. Dekat laut. Begitu belok, loh, kok nemu gelombang di sini ya? Harusnya kan gelombang di laut ya. Wah, jalannya bergelombang. Masya Allah. Menikmati perjalanan itu ya. Gitu, Gus. Oh, ya. Berarti Nijamiyah lebih tua dari Indonesia. Indonesia harus hormat sama Nijamiyah. Respect kalau bahasa anak muda. Respect. Iya. Nijamiyah tapi juga punya tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Oh. Nah, harus melahirkan pemimpin-pemimpin ini Nijamiyah ini. Insya Allah. Nah, berarti Bung Bulang ini tidak bisa disepelekan dalam sejarah Indonesia. Iya. Peran-perannya dalam kemerdekaan apa, Bang? Contohnya. Sama pan para ulama, para kiai santri bertempur. Di sini juga. Ketika terjadi banyak mungkin waktu itu perlawanan, pemberontakan, Nijamiyah ini melahirkan tokoh-tokoh yang mempertahankan Indonesia berarti. Betul. Itu PR besar ini untuk dilanjutkan ini. Ya. Supaya bertumbuhnya tidak hanya menjadi penghafal Quran, penghafal hadis, tapi pejuang-pejuang kebangsaan loh. Ya Pak Kapolsek ya, Pak Camat. Nah ini perjuangan. Insya Allah ya, tadi saya ngobrol sama Pak Haji. Di sini kan santri itu kitab kuning mah pasti lah. Kitab kuning, ya. Nahu Sorob, Nahu Sorob. Insya Allah kedepannya bakal ada apa? Ahli IT juga. Ahli IT. Yang bikin kayak Instagram, yang bikin kayak Facebook, yang gitu-gitulah. Insya Allah kedepannya. Pakai bahasa Sunda. Ya nanti kesepakatan Pak Haji tanya gimana lah itu mah. Itu mah. Nggak tahu bahasa Bungbulang nanti bikin bahasa sendiri. Ada ya bahasa Bungbulang? Jangan bahasa kesepakatan bersama, tinggal aja. Di pesantren ini ngomong bahasa ada yang ini. Latihannya lama itu ya. Perkata coba. Ya. Sejak kapan ini disebut cangkir? Sok. Siapa yang pertama nyebutnya? Susah. Ini sejak kapan disebut asbak? Iya, siapa penemu yang nyebutin asbak gitu. Jadi sepakat. Ya nggak tahu, saya lagi mencari sekarang. Kurang kerjaan. Meneliti, haruslah. Harus. Sejak kapan ini disebut tangan kanan? Ini sejak kapan disebut tangan kiri kan gitu? Itu semenjak ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda? Kan bahasa Indonesia, tangan kanan kiri. Iya. Nah, kesepakatan, masalah bahasa kesepakatan. Kan capek ya kalau lihat di sosmed sekarang. Pas ya rudat Gus, ribut, berantem. Kemarin cebong kampret, sekarang cebong karun tapi iraha gitu, capek guys, rudat gitu. Kita mah sebagai masyarakat kalau tidak ngakal mual ngakel. Nah, ngakal mual ngakel. Kalau tidak melakukan sesuatu lah gitu, mual ngakel, mau jangan anak nasi gitu. Oke. Makanya saya mah mendingan mencari tadi asbak siapa sih penemunya gitu. Kan dianggap nggak penting juga. WKWK kesepakatan dunia WKWK di WA gitunya. WKWK itu siapa pertamanya? Sok WKWK itu ketawa weh. Itu bukan Nabi Adam ya? Bukan guys sekarang gitu. WKWK tapi ketawa. Iya. Kan cuma kalau di kita mah hurufnya W sama K. Kalau di Dubai mah wawkap itu teh. Pas saya baca wow. Itu kan kesepakatan siapa sih gitu saya teh. Itu mau diteliti. Pengen sih tapi nunggu inilah. Sponsornya Jarum. Honor Supi. Iya kan? Nah kita tadi kan ngobrol di Bung Bulang, tapi kita sendiri bukan orang kelahiran Bung Bulang, tidak tumbuh besar di Bung Bulang, ya sekarang kita panggil tokoh kita yang mungkin harapannya bisa lebih banyak lagi ngobrol soal Bung Bulang. Nah gini, kenapa Wak dipanggil Gus? Kalau di kultur masyarakat Sunda, Wak itu sangat ditokohkan. Oh iya. Beda dengan abah mah anak kecil juga banyak. Tapi biasanya anak kecil jadi abah. Banyak dipanggil abah gitu sekarang. Bukan usia muda tua, tapi kalau khusus untuk Uwa ini makomnya itu apa? Ya sangat disakralkan, sangat dihormati. Karena keilmuannya, karismatiknya, jasanya. Di kalangan pesantren kan mama gitu. Mama, wah itu makomnya udah mama. Pas ada mama tuh gini Gus. Iya. Ada Uwa juga gini. Nanti kalau kita gini ngobrolnya gimana? Enggak. Saking apa ya, menghormatinya. Harus gini ya.
Yanduk gitu. Padahal mah lapar itu tuh. Nah itu sejak kapan disebut uak? Ditanyain ke beliau. Tanyain ke beliau sejak kapan disebut uak gitu. Nanti beliau bisa ditanya sejak kapan disebut asbak Uak itu gitu ya. ya saya nggak tahu bahasa Indonesianya uak itu apa ya, Pak D. Ya kan kalau paman itu kan emang, om. Paman ini secara darah gitu. Itu kakaknya orang tua, katanya bapak, kakaknya ibu sebutnya uak. Oke. Gitu. Pak Gede itu paman ya. Paman apa gede? Paman gede, paman kakaknya orang tua kita gitu ya. Kalau di sini uak itu nggak hanya saudara secara gen, tapi sesuatu yang ditokohkan. Wah, kita panggilkan kalau gitu ya. Beliau. Wah, Beni, silakan. Wah, kita akan kembali lagi setelah coklat kita. Humor Sufi, pasti nikmat. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Coklat kita, Humor Sufi, pasti nikmat. Wah, apa kabar, Wah? Alhamdulillah baik saat ini. Mang, gimana? Pangestu. Pangestu dulu. Pangestu itu artinya apa kalau di sini? Baik juga lah. Baik juga. Betul. Berharap dapat doa. Betul seperti itu. Wak Beni ini kapan jadi uak? Ya cina dari kapan Wak? Itu mamang gitu tuh sifat mamang aki abah. Gini, sekitar tahun 87 saat itu Bung Bulang masih berapa puluh tahun ke belakang deh, media elektronik untuk masuk Bung Bulang itu sulit, Mas, saat itu ya. Nah, saya sama teman saya, Sogar namanya, bikin radio kata ngosi untuk hiburan masyarakat. Iya. Nah itu, karena saya saat itu ngasuh acara Sunda, nah, akhirnya Sogar dipanggil Mang. Ya, nah saya dipanggil Wak di radio. Jadi Wakepoh pinten dengan Wakepoh ada tokoh legenda Wakepoh. Nah sejak 87. Jadi sejak 87 sudah tua ya? Enggak tua, Gus kan gimana? Yang dihormati gitu. Orang yang dihormati. Dituakan ya gitu. Yang umurnya mungkin masih 20-an harus dituakan jadi 40 gitu. Bukan masalah angka dituakannya, bukan masalah berapa usianya, tapi orang itu menaruh hormat. Simpati. Kalau bahasa anak muda respect. Oh iya. Kalau kata-kata menaruh hormat itu bermasalah itu. Menaruh hormat. Hormatnya kan ditaruh berarti ya? Iya, betul. Kan di sini. Betul. Oh, di sini. Kan ini hormatnya di sini. Jadi hormat bendera itu enggak apa sebenarnya ya? Enggak. Baik sekali itu menaruh hormat. Jadi kalau kita ketemu Wak juga harus menaruh hormat gitu. Kan bisa dengan rasa, dengan rasa Tahun 87 tuh saya masih SD, Wak. SD kelas 4 mungkin. Jadi saya awet muda, Wak awet tua ini. Betul. Nah, sejak itu 87 itu nyebar, Wak sampai saat ini sudah jadi darah daging, sudah punya anak cucu itu dari Wak itu, ya. Punya anak, punya cucu dari Wak sampai sekarang. Nah dari ojek sampai rekan-rekan Forkopimcam, bapak-bapak di Forkopimcam juga manggilnya Wak. Kita udah enjoy, ya. Namanya sendiri siapa, Wak? Nama sendiri yang aslinya Cecep. Cecep. Nah,
Kalau Cecep tingkatan Sunda dulu itu pertama orangnya Kasep. Kasep. Ya, itu yang Tampan, pertama, tampan. Kasep. Tampan. Terus kaya lagi, Cecep. Yang ketiga mah kasih sayang dari orang tua. Jadi dincep-ncep. Nah, karena saya kaya kurang, Kasep kurang, ya. Pengakuan. Asli, bukan tidak mensyukuri sih, Iya. bukan tidak mensyukuri, asli mensyukuri. Nah, makanya kita bikin nama Benny. Benny ini sejarahnya gimana nih? Satu saat mancing sama Sogar, Heeh. dapat ikan nilem. Heeh. Suka saya makan ikan nilem. Ya. Ya Sogar bilang, wah ini karena beuki-beuteung nilem, ya itulah. Diisi perut nilem gitu ya, perut ikan nilem. Jadi Benny teh beuteung nilem. Itu kesukaan. Kesukaan. Wah, Wah, itu. tapi ada ini Gus yang menarik dari Uwa ini. Wah Cecep. Beliau kalau jujur, kalau mau sombong sebetulnya masih ada darah Rusia. Darah Rusia. Darah Rusia. Cecep Gorbacep itu. Beliau tapi merendah. Orang Punggulang mah gak gini. Yang Tapi- aslinya sama beliau teh. Saya juga heran. Gitu. Saya juga heran gak berpikir ke situ. Iya. Oh, Cecep Ini kan, Gorbacep. ini banyak pikiran itu nggak ada yang Oh iya, dipikir. benar. Iya, kurang Dijalani pikiran. aja. Betul. Dijalani aja, nggak usah banyak mikir, jalani. Nah dari situ terus ya memang karena dunia saya itu dunia panggung, senang seni daerah gitu, senang seni musik seperti itu, senang manggung-manggung di hajatan, yang akhirnya enjoy dengan panggilan Uwa, bahkan di instansi waktu saya kerja semua manggil Uwa. Gitu. Jadi Pernah udah- bekerja di mana saja? Ya kalau pengalaman kerja mah saya pertama ngajar di SMP, Iya. terus pindah ke Disdik, terus pindah ke pariwisata, pindah ke dinas perpustakaan, Dinas Perpustakaan. kembali ke pariwisata di Garut, 2 tahun menjelang pensiun bersama Pak Camat di kecamatan. Wah kan Itu gini, pekerjaan, itu Gus ada yang pekerjaan. menarik Gus. Iya. Kan kalau di menarik tambang. Oh iya, menarik tambang. Kalau di Amerika kan ada hard rock. Oh hard rocknya terkenal. Hard rock. Di Bungbulang ada apa keseniannya? Nah, Bung Bulang kita Hard punya rock. Hard rock. hard rock. Oh itu hard rock, ini hard rock. Nah itu seni tradisional Mas, itu teh Bung Bulang itu masih zaman penjajahan Belanda. Masuknya seni itu ke Bung Bulang, satu sisi penyebaran agama Islam, Ya. karena yang dibacakannya itu berjanji, Ya. yang dinyanyikannya, terus ada gerakannya pencaksilatnya. Saat itu yang mampu membela diri bisa hidup, karena waktu itu zaman jajahan itu posisinya ke diri kita gitu ya, untuk mengamankan diri kita itu harus bisa Ilmu bela diri. ilmu bela diri. Ya, Nah itu jadi dinamain hadro. Nah itu berdiri di Bung Bulang itu 1917. 1917. Jadi berarti udah 104 tahun, 1 abad lebih. Sampai saat ini Hadro masih berdiri. Itu potensi Bung Bulang bidang seni, itu bidang seni. Budaya banyak sejarah Bung Bulang. Contohnya. Ada sejarah perjalanan 2 makam di Bung Bulang. Ada makam. Sebentar. Ya. Perjalanan 2 makam. Makam itu jalan-jalan. Nggak bodor, si Mas nggak bodor. Iya, nggak Kia bodor. mewah, kia. Iya, Mas. Orang Ya, berdua sudah, aja, orang sudah. Jadi enak itu si Mas mah. Minoritas ini. Nggak ngerti Sunda soalnya. Banyak makam atuh ku logika we urang teh ngomong teh. Ayam teh. Pokoknya makam bisa jalan atuh. Oh, cenah hormat ka wah. Ari masalah ngomong mali. Piye gitu piye. Itu dah hese jeung wong mah. Enggak tuh Mas, maksudnya jangan itu atuh Gus jamar-jamar apa makam berjalan enggak. Terus lanjut tadi yang makam jalan-jalan tadi gimana? Oh, iya. Ojo Iya, ojo tenan. Ojo teh urang dinya. Ojo teh di sana rumahnya dekat Ojo. Itu di belakang itu. Gus. Sakarep ngomong apa ora mudeng aku. Gus. Gus Chandra, Ya. rudat ke sini, orang gulung we, tuh barudaknya. Ya, ku dadar. Di sini ada dadar gulung makanan. Makanan khas Bung Bulang. Dadar gulung. Ini Enak. mencoba menipu kayaknya ya. Apa artinya Bu? Tolong dibantu saya Bu. Ada bener ih. Orang. Jadi Nah, jadi ceritanya Rock, gini ya. Iya. Itu ada sejarah Makam. makam
Sarip Sireupeun di Desa Bojong. Itu desa wisata. Bojong punya potensi wisata, diantaranya ada situ Cikabuyutan. Menarik Wak, Cikabuyutan. Itu kan aheng apa wah. Betul. Ya, kalau secara bahasa Indonesianya terjemahan bebasnya itu Kabuyutan itu tempat yang disakralkan untuk menuntut ilmu. Betul. Kabuyutan. Iya, jadi di sini tempat menuntut ilmu dulu. Oh. Gitu. Betul. Dan masih Masih sampai saat Di ini. situ Masih ada sampai apa di sekarang. Kabuyutan itu? Danau. Kan situ. Iya, betul. Sini Iya, kan di gitu. situ, itu, betul. Ngomong yang jelas dong. Betul, betul. Rodet Wak. Rodet, ribut. Saya gue dengan rodet. Ribut juga bocah. Ya kalau mau rodet ya kayak yang di medsos aja gaul di sini mah woles bro. Ini mah Nah, situ Cikabuyutan. Situ danau. Danau. Ya, oke. Ya. Kenapa dikatakan Cikabuyutan dulu mah? Jadi lamun Kalau awak ya. Lamun teh kalaunya kalau. Bebas. Ngari ngageleger naon. menggelegar. Menggelegar. Gitu aya ulur gitu lamun aya lini naon lini teh lini. Gempa. Nah gitu. Gempa. Jadi lamun aya gempa teh duluan di situ. Jadi airnya tuh lebih dulu gitu. Tanda. Baru ke yang lain itu jadi tanda juga ya. BMKG-nya dulu tuh di Cikabuyutan itu ya. Ada tanda-tanda alam di situ akan terjadi apa gitu ya. Betul. Kalau dulu kenapa itu jadi parameternya Gus kalau ada gempa di sana? Soalnya kan dulu belum ada bohlam. Tah eta. Ya kan sekarang mau bohlam yang gerak itu dulu belum. Iya. Masih obor. Terus itu makam siapa yang di situ itu? Makam Mbah Sarip Sireupeun. Sarip Sireupeun, tokoh Sireupeun agama itu ya. Tokoh agama, tapi itu teh nama samaran. Nah, aslinya mah sahanya pohon. Cecep aslinya Cecep. Pokoknya nah itu aja lah ya. Oh ya. Nah, yang terkenal Mbah Sarip Sireupeun itu satu di situ daerah Bojong teh jadi daerah wisata, banyak potensi di situ yang perlu dikembangkan tentang kepariwisataan, khususnya potensi Kecamatan Bungbulang. Itu kenapa saya sampaikan seperti tadi ya, banyak potensi yang bisa dikembangkan seperti batu ohen, batu darson. Ya itu batu-batu mulia ya, batu mulia itu. Batunya mana ngomong doang? Ada itu yang bekas jalan aja Wak kasih Wak. Ada sama kan dari Bungbulang. Sama batu itu batu Bungbulang. Ambil sendiri nanti ya. Ambil sendiri. Baik orang ini ya. Nah itu terus makanan tadi opak ya, opak Bungbulang, wajit Bungbulang, gula aren juga. Gula aren, produknya sale Bungbulang, sale ya. Sale yang dari apa? Pisang ya. Pisang ya. Nah itu untuk makanan ya. Makanan. Kalau yang dari mangga? Mangga. Di sini tuh mangga nggak ada mangganya, ini jeruk. Buah kalau bahasa sini buah. Buah di sini. Oh. Mangga teh naon? Tempat. Kalau mangga bahasa Sundanya apa? Buah. Silahkan. Buah. Silahkan. Enggak, kalau buah mangga bahasa Sundanya apa? Ya. Buah. Kan simpel. Kan kalau bahasa Indonesia kan buah mangga, ini mah buah. Jadi buah ini enggak buah jeruk. Oh, berarti jeruk bukan buah ya? Jeruk ini mah. Jadi logikanya nggak usah dikata udah cerdas orang sini mah. Jadi Ruwet di sini. betul. Udah cerdas. Di sini Simpel. pola pikirnya, manakala ada tangkal jeruk, Ya. itu tidak bisa dipanggil buahan. Baru Nah, pohon. bukan buah. Jerukan jadi nate. Gitu. Jadi itu tenang dehnya. Gitu. Oh, ya gitulah itu. Berarti Gitu. hanya mangga yang buah. Ya. Pepaya, nanas, jeruk bukan buah. Bukan. Itu mah Ruwet ini berarti. Enggak simpel, enggak sebetulnya simpel. Enggak harus ada kata pembantunya lagi kan. Buah jeruk, buah nanas. Enggak di sini mah nanas ganas. Ya udah. Udah gitu. Jeruk aja udah. Enggak ada kan gitu. buah nasi enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak pakai buah. Kalau pepaya, Gedang. gedang tuh pisang di Jawa. Gedang teh pisang. Oh iya. Di sini mah cau. Iya, di sini mah cau. Cau itu apa? Pisang. Pisang, Tapi Pisang itu gedang. iya. Gini, kadang bahasa itu ya, makanya ada ciri sabumi ciri desa Gus. Di sini juga kalau ngomongin cau sama pisang, Iya. yang gitu wujudnya. Iya. Yang gitu. Tetapi kalau masalah harga emang ya kalau pengen mahal harus pisang.
Nggak cau, kalau cau itu murah kalau buat marketing. Oh. Makanya pisang keju di sini bukan Iya. cau keju. Cau keju nggak ada. Ini pisang keju. Karena Pisang goreng nggak ada, cau goreng. pisang goreng mahal. Mahal juga lumayan. Kalau udah ada pisang-pisang pasti harganya di atas lah. Gitu. Berarti pasar buah itu pasar mangga ya di sini ya? Buah-buahan. Simple. Di sini mah pasar buah berarti ada berbagai macam Buah. Oh, oke. Simple sebenarnya. Lanjut makam. Di Tadi makam itu jalan. ada buah. Gimana kan? Wah, Jadi kemananya tadi? Tadi ke kamanan gimana tadi? Itu ngomongin opak. Oh nyata. Opak. Itu produk-produk Gula. ya, terus gula, ada gula semut, gula aren. Tuh. Nah, Kenapa itu disebut yang gula semut? Wah, maaf dipotong. Gula Kenapa semut dia disebut karena gula semut? kecil. Kalau gula biasa, istilahnya nanti ganu. Ya. Itu namanya. Ganu, pokoknya malah gitu. Saya itu mah ngerti lah. Saya juga ngerti. Saya mah rek ngerti. persoalan ini. Rek ngerti heeh kan baiknya. Aya Google. Tapi di Google gitu. Jadi dicetak. Megang HP saya bisa di Google ya. Tak gitu. Ya. Nah di sini mah kayak gula pasir gitu ya. Gula pasir jadi semacam gula semut ya. Seperti semut lah gitu. Yang enteng-enteng aja gitu. Gula semut ini kalau dirubung semut disebut gula apa? Gula semut. Gula semut. Tetap ya. Cocok. Karena ada semutnya di situ. Makanya nggak ada gula gajah. Dirubung semut Nggak juga jadi disebut. gula kuda, nggak ada kuda di situ. Gula gajah nggak ada. Nggak ada gula gajah. Gak usah emosi. Oh iya. Gitu aja. Oh iya. Benar. Biasa saja. Ya bukan itu. Kita teh kan cahil itu. Cai gue. Gono banyu nih iki. Pelanggaran Betul nih ya. buat dari beda kopi. Oh, nggak dapat Itu. kopi, wah ya. Wah, kualat ini panitia nih. Mana sih Neng tadi Neng? Pariwisata udah tadi ya. Ya, Kita bilang pariwisata. potensi Bunggulang banyak. Ada curug. Air terjun. Air terjun itu ya. Di sini ada naon teh curug jubleng istilahnya teh kayak jubleng teh naon deh nya. Saing mah saya deui. Buat sangu ya apa? Jubleng teh. Lesung tah. Kan lesung teh kana pipi. Nah, gitu. Dulu orang sini ikut Sumpah Pemuda. Ikut. Berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Kan paling depan. Kan di sini mah lembur. Jadi bahasa lembur gue punten. Bahasa lembur teh naon? Ya, Lembur deui. Lembur itu kan Tempat. lembur itu kan kalau kerjanya melampaui jam itu ya. Jam kerja. ya kan ini udah Betul, kita ini udah jam 3 ini. Oh ya. Iya, betul. Walieur Nah, lah. itu. Terus. Wah, walieur. Nah, terus jadi potensi Bunggulang itu sebagian itu ya. Terus juga ada sejarah tentang batu susun Leuweung Raden. Batu susun ya. Itu menurut cerita dulu, walau alam ya, betul enggaknya itu ada raja di situ. Raja Kandang Wesi itu di sana katanya. Raja Kandang Wesi. Jadi Bunggulang masih 1908 ya. 1908 dulunya Kandang Wesi. Kandang Wesi. Gitu. Namanya itu Oke. Kandang Wesi. 1908 jadi Bunggulang. Nah, kenapa jadi Bunggulang? Saat itu Garut sudah ada kerajaan Balubur Limbangan. Oh, Nah, Limbangan kalau ya. Kandang Wesi mah ke Sukapura, ke Tasik, ke Mataram ke sananya. Nah, itu Iya. berdasarkan cerita. Itu di sana tempatnya di Leuweung Raden, Batu Susun. Ada peninggalan Ada berarti ya? peninggalan, ada peninggalan di sana, batunya tersusun itu. Kalau kita lihat ke sana itu ahing bener. Nyusun batu yang begitu berapa ratus ribu lah. Itu bekas kerajaan dulunya. Wah. Itu bekas kerajaan. Nah, itu berdasarkan cerita. Itu tentang sejarah budaya Bunggulang. Dapat jadi Bunggulang itu dulunya itu Kandang Wesi sebetulnya, Bang. Kenapa jadi Kandang Wesi? Karena pusat Bunggulang itu aman dari penjajahan Belanda. Belanda memang datang ke Bunggulang, tapi tidak lama. Ya. Jepang juga sempat ke Bunggulang, tidak lama. Mungkin gitu karena ya. ruwet soal buah tadi. Nah itu masalahnya. Masalahnya sama seperti kita juga ngejelasinnya rumit gitu ya. Kadang-kadang lama jadi liur. Mereka memilih pindah aja gitu. Betul, nah gitu.
kandang besi itu banyak jawara lah, gitu. Jawara. Termasuk tadi silat tadi ya? Ya, gitu. Itu ada nama khususnya silatnya? Silat banyak sebetulnya nama seperti Kecimande, Cikalo, Cikalapa, Cai, Kopi, gitu. Banyak. Itu sama kita tuhnya gaya beda ke mah. Nah itu cerita tentang Bung Bulang. Jadi mengharapkan emangnya itu betul-betul potensi wilayah Bung Bulang itu bisa terekspos. Iya. Karena tentu saja peningkatan ekonomi masyarakat Bung Bulang dari potensi home industri itu begitu banyak dan begitu besar. Ya. Apalagi kalau seandainya kita sudah menggali potensi tambang emas Bung Bulang ada. Ada tambang emasnya. Biji besi juga ada. Biji besi ada. Terus juga pasir. Bukan biji besi, pasir besi. Istilahnya itu bukan biji besi, pasir besi. Iya, lain memang ya. Iya itu ada di sini teh. Galena. Uraniumnya seperti itu juga ada. Makanya Gus, Itu. kan banyak gini Pak. Kalau orang tua kita itu dulu ngasih nama satu tempat itu ada maksud dan tujuan. Ya. Udah jelas kandang Besi. kayak akan mineral. Kandungan itu. Kandungan besinya luar biasa berarti ya. Berbagai, termasuk bagian batu, bagian dari. Cara masyarakat dalam mempertahankan, mengolah, mengembangkan sejauh ini sudah seperti apa? Kita berangkat dari home industry sampai saat ini konsumsi wilayah. Jadi kita belum ada kemasan-kemasan untuk masuk ke level kabupaten, provinsi, apalagi ke nasional gitu. Nah itu yang jadi bahan pemikiran. Kita mesti punya jalan, punya jalan yang menjembatani tentang proses produk Bung Bulang itu bisa mengindonesia begitulah atau mendunia jauh teuing lah. Kita butuh jalan yang menjembatani. Betul. Kenapa nggak kita langsung butuh jembatan saja? Panjang. Kalau jembatan dari Bung Bulang ke Jakarta itu panjang, makanya harus ada jalan dulu. Di tengah jalan ada jembatan, ada rest area. Itu menurut jelas kenalan. Aduh ampun aja. Kakara makin jeung nurut mas kieu mas. Ngopi dulu biar gak emosi. Ngopi langsung habiskan. Panas. Panas ya. Sugan teh tepati. Tepati teh naon deh nya. Tidak terlalu. Kandang besi. Ini kan berarti sejarahnya panjang. Wow. Yang bisa diselamatkan dari sejarah panjang ini mungkin ada serat-seratnya, ada babat, ada apa? Naskah manuskrip, ada yang terselamatkan. Nah itu kita nggak punya potensi budayawan atau sejarawan di Bung Bulang. Ada potensi sejarawan tapi terus saja ditulis itu tapi nggak diberikan ke regenerasi berikutnya. Mahasiswa gimana Pak Camat mahasiswa ke sini? KKN ada nggak Pak Camat? KKN penelitian. Sering. Nah itu mungkin perlu dibikin kerjasama untuk hasil dari penelitian mereka. Betul. Ada perpustakaan daerah di sini. Betul harusnya begitu. Skripsi lah, disertasi, tesis itu yang mengenai Bung Bulang ini menarik sekali sebenarnya kandang besi ini. Menarik apa? Tambang. Betul. Nah itu bagus, pinter dah. Nah itu itu tentang sejarah Bung Bulang. Jadi ini momen yang penting dan punya harapan ke depan. Jadi melalui momen ini saya terima kasih sekali untuk Jarum Coklat yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini, forum seperti ini berjalan berkesinambungan. Sehingga pada saat saya berbicara artinya saat ini kita berbicara di sini, di periode yang akan datang di tahun depan ada acara kegiatan ini sudah sejauh mana progres tentang apa yang kita bicarakan malam hari ini. Ruang riung kita malam ini. Itu harus Jarum yang nanggung ya. Harus itu. Nah, kita berbicara Jarum. Kenapa gua mulai merokok itu tahun 76. Umur berapa itu? Umur masih berapa ya? 17 tahun. 16 tahun saat itu. 76 udah 16 tahun. Saya lahir aja belum loh. Oh, itu sebelum? Belum. Masih proses. Ini sudah hampir fosil berarti. Iya. Nah itu. Sekarang berapa usia? Ya pokoknya malah. Angka mah itu mah nggak bakalan keluar nanti. Nggak bakalan keluar nanti. Semangat.
tua muda mah semangat. Semangat yang penting. Kan sekarang banyak anak muda yang sarewae tidur kerjaannya. Itu kan Itu. semangatnya mah. Tahun 76 itu rokok jarum 76 saat itu. Tahun 76 ngerokok jarum 76. Awal Pas. rokok 76. Nah itu 82 saya pindah ke jarum super. Jarum super 87 naik harganya. Produk jarum coklat diperbaiki kualitasnya saat itu. 87 sampai saat ini rokok jarum coklat. Nah perjalanan dengan jarum coklat, kalau dulu gue belajar jarum coklat itu melalui radio yang pertama ya. Iya. Dari radio itu nyebar ke desa-desa. Layar tancap kalau dulu bulannya itu layar tancap. Di radio namanya apa Wak dulu? Suara radionya? kandang musik. Suara Kandang musik. Suara kandang musik. Itu ya. Nah dari situ sampai saat ini sehingga dengan jarum itu Merokok setia betul ya? betul. Kenapa saya merokok setia? Karena yang merokok itu sehat. kalau sakit mah di rumah sakit. Betul. Nggak boleh ngerokok ya? Asapnya juga udah bau. Oh, iya, Kan iya. indikator. Jadi nggak enak kalau sakit. orang sakit, manakala ngisep bau rokok itu nggak enak. Iya. Tapi kalau yang sehat merokok itu enak. Yang kedua ada tulisan di sini merokok membunuhmu. Iya, membunuhmu. Iya, betul. Bukan membunuhku. Nah, sehingga kita enjoy ngerokok gitu. Mati aja situ. Kalau Sini mah hidup terus. di situ tertulis merokok membunuhku, saya berhenti merokok. Iya. Karena saya akan mati. Kalau mati Gitu. cari korek, nyalain lagi. Nyalain. Halus. Iya mah. Di Bumbulang mau nah ini yang perlu dilestarikan seperti ini. Gus Chandra ini Dalam aya di Bumbulang mah kita punya museum ada simpan aja di museum. hati-hati wayah gini Wak. Kalau Gus Chandra mah suka narkoba. Punten ya narkoba. Narik rokok loba teh dengan gudal teh gini. Koreknya juga Iya, hilang. korenya. Iya. Biasanya korenya. Iya. Itu tahu-tahu ada 3, ada 4 gitu. Terus hubungannya sama makam tadi apa ini? Nah, ini Makam Syarif Syekh Abdul Muhyi. Iya. Makam itu yang dimaksud. Ayahnya Syekh Abdul Muhyi itu di sini. Ayahnya. Ayah. Wah, luar biasa berarti dok. Berarti kalau Syekh Abdul Muhyi membawa pengaruh yang luar biasa dalam penyebaran agama Islam Betul. di Nusantara, bapaknya dimakamkan di situ. Betul. Berarti sejarah Bulangpang itu panjang sekali ya. Panjang. Bumbulang. Bulangpang. Bumbulang. Susah yang ngomongnya. Ya, dia bukan. Bumbulang. Itu Bumbulang itu ada tangkal. Ada tangkal kayu besar. Lah sejarah Bumbulang Itu. itu di mana Cingguan? Itu nama dari nama kayu itu. Pohon kuat semacam jati lah kalau sekarang mah. Kayak pohon jati gitu. Daunnya juga sama seperti Nama jati. pohonnya pohon Bumbulang Bumbulang. itu. Pariwisata yang sekarang berkembang lah, itu apakah pariwisata berbasis masyarakat agrarisnya atau masyarakat nelayannya atau perpaduan pedagangnya bagaimana? Kalau Bumbulang itu untuk nelayan itu nggak ada ya. Oke. Jadi basis Bumbulang hanya pariwisata alam. Ya. Alam. Wisata alam. Itu karena anugerah alam ini begitu besar lah untuk Bumbulang. Banyak yang beberapa desa yang punya potensi. Cikabuyutan, ada Lewi Jubleg, ada Lewi Korsi, itu ya. Kalau Ada air terjun ya air terjun ada gitu Lebih ya. kursi itu apa? Lewi Korsi itu ada batu yang seperti Kursi. gitu di pinggir. Singgah sana mungkin. Ya, waktu itu. ya, walau alam. Nah itu belum terungkap. Banyak sejarah yang belum terungkap Bumbulang. Jadi kita perlu ahli arkeologi, Ya. terus ada ahli sejarahnya Sejarahnya. juga. Jadi makanya kita zaman di pariwisata kabupaten juga nggak mampu itu Ya. untuk mendatangkan peneliti tentang mengungkap sejarah potensi yang ada di wilayah Bumbulang. Bukan wilayah Bumbulang, wilayah Garut aja sulit itu. Ya. Sulit itu karena itu bukan hal kecil dan memerlukan anggaran yang cukup besar. Kita harus mendatangkan tenaga ahli yang betul-betul terdidik dan mampu dalam bidangnya gitu. Tadi potensi sejarah sudah, Ya. potensi ekonomi sudah, Budaya. potensi budaya sudah. Pendidikan Nijamiyah dari tahun 1860. Betul. Nah, nanti saya akan nanya soal sosial politiknya, Ya. keamanannya seperti apa. Betul. Tapi setelah yang satu ini, coklat kita, Humor Sufi, pasti nikmat.
sosial, politik, pertahanan, keamanan. Bagaimana? Untuk Bumbulang alhamdulillah setelah merdeka. Setelah merdeka ya. Memang ada sih gerombolan saat itu, tapi bukan daerah basis. Bumbulang itu hanya bagian-bagian terkecil dari induknya gitu ya. Bumbulang. Jadi sampai saat ini nggak tahu karena memang kuat dari nama dulu Kandang Besi ya. Kandang Besi itu tempat yang kandang tempat tapi dikelilingi besi gitu. Secara namanya sudah kelihatan tangguh ya. Udah betul-betul tangguh gitu. Jawara betul. Jadi wilayah Bumbulang itu sampai saat ini juga aman. Alhamdulillah aman, terkendali. Dan tetap berkomitmen dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Seperti itu. Betul itu. Bumbulang. Silakan. Saya persilakan saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya tentang Bumbulang boleh, tentang Uwak Beni boleh, tentang Manjasat boleh. Jangan coba-coba tanya tentang saya karena saya nggak punya jawaban. Silakan. Saya pernah dengar cerita dan pernah membaca ada si Boncel dari Kandang Besi. Nah, kemudian tidak ada penjelasan secara signifikan dan hal ini menjadi penasaran sampai saat ini. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini kami mohon penjelasan dari Uwa yang asli orang Bumbulang. Terima kasih. Jadi ceritanya gini ya, ada orang yang dari Bumbulang, pemuda nggak punya kerjaan apa-apa, ya pada masa-masa seperti itu dia berangkat ke Garut. Ada kerajaan, dia menjadi pakacar kuda, tempat orang urus kuda. Pakacar kuda. Ya istilahnya pakacar kuda ya, jadi orang yang urus kuda di kedalaman gitu. Nya Cianjur tuh udah salah, pohon kenapa? Lupa. Nah, bukan ke Garut, bukan ke Garut, Cianjur, ke Cianjur. Mungkin dulu Garut terus pindah Cianjur. Bisa seperti itu. Ya. Nah ceritanya karena dia sering belajar gitu ya di kandangnya itu, ceritanya itu di stal kuda ya, tempat kuda itu belajar baca tentang sejarah, jadi ilmu untuk dia. Pada saatnya dia dipercaya, pada akhirnya dia diberikan kepercayaan untuk memimpin kerajaan tersebut. Luar biasa. Ya. Ceritanya sama seperti Malin Kundang. Dalam bentuk ceritanya dia itu setelah duduk di singgasana tidak mengakui ibunya, orang tuanya gitu, tidak mengakui keberadaan orang tuanya datang ke sana. Dia diusir, ya itu ceritanya seperti itu. Pelajaran yang paling penting di sini adalah sejauh apapun kita pergi, kepada keluarga juga kita harus kembali. Nah itu jangan sampai melupakan keluarga kita sendiri. Betul, kan gitu ya? Betul. Hikmahnya seperti itu. Yang kita ambil dari cerita itu itu proses pembelajaran tentang kehidupan. Ya artinya menakil kita sadar diri begini ya. Berbicara Uwa aja. Ya. Uwa datang sendiri, pulang sendiri. Tuh. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Betul. Cilangkung itu. Enggak, ini mah gini. Satu, datang sendiri, pulang sendiri. Kedua, datang tidak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Ketiga, datang dari orang lain, pulang diantar orang lain. Nah itu kehidupannya seperti itu. Purwa Daksina tuh. Daksina. Purwa namanya? Wiwita. Purwa Wiwita. Daksina Wakasan. Akhir. Awal dan akhir. Tidak ada yang patut kita banggakan dalam diri kita. Kebanggaan itu milik Allah. Tinggi. Itu. Karena kita tidak punya apa-apa. Apa yang patut dibanggakan? Kalau bahasa Sunda mah, kita berbicara tentang kebanggaan diri kita itu adean kuda berem. Namanya ada dari bahasa. Paribahasa hese. Kumaha jelaskeun. Jadi agul ku payung butut. Eta adi lanceuk eta teh. Adean ku kuda berem. Bangga dengan produk orang lain. Nah, eta intina mah. Jadi kan gini ceritanya, saya beli sendal Karpil 3 juta kan dibilang. Saya beli Karpil 3 juta. Mungkin ke Batur, padahal yang bikin orang lain kan. Terus kita punya Fortuner. Bilang orang lain, kita punya Fortuner, padahal Fortuner bikin orang lain gitu. Dibilang dia teh, dan duit orang jadi uang dari kita yang beli. Siapa yang bikin uang? Uang juga dari orang lain. Makanya intinya silaturahmi itu penting. Dalam kehidupan itu
tidak ada yang patut kita banggakan. Orang lain tuh berarti kaya banget ya, punya apa-apa ya. Wah, punya apa-apa, bisa bicara dari orang lain, bisa jalan dari orang lain, punya ijazah, punya orang pangkat. lain ini rumahnya mana? Wah, Kaya banget loh dia. Kan orang sebagai lain punya makhluk Fortuner, sosial. orang lain punya. Saya mau kenalan sama orang lain ini. Google aja. Google. Google Dia aja. yang punya Google. Iya. Jadi intinya kan kata Siwa itu, kita mah nggak boga, kita tuh nggak punya apa-apa. Yang kita punya silaturahmi. Silaturahmi. Yang kita punya itu hanya silaturahmi. Kenapa? Wajib silaturahmi. Panjang umur, banyak rezeki. Ya, itu rezekinya itu seperti itu gitu. Ya kita patut kita syukuri karena kita kalau berbicara tentang idealis diri kita ya harus Keren. Aslinya- Mawas diri ya. Diri Ada sekarang. pertanyaan lagi berikutnya yang lebih rumit lagi, silakan. Pertanyaan buat Kang Man. oh, dah bener ya, musisi. Mu tengah. Iya, mau tengah musisi. Berapa bulan ke belakang sempat ramai kan ada sebagian orang yang katanya mengharamkan musik. Saya saat ini ingin tahu tanggapan Kang Man tentang musik bagaimana? Apa digaskeun wae Kang? Apa kumaha? Sebelum dijawab saya mau nanya juga Kang Mang Jasad. Man Jasad itu artinya apa? Kalau biasanya kan kita man Karena robuka. maben, Ya. Gus. Man robuka siapa Tuhanmu kan gitu. Kalau man jasad ini maksudnya apa? Man Jabal dulu tanya rumah makan kalau sebelum ke saya. Kenapa Man Jabal rumah makan? Itu karena maben saya jasad. Jasad. Terus Man itu nama sayang dari mama. oh, nama aslinya Man. Man. Panggilannya Man itu kan siapa seorang sekarang? lelaki. Panggilannya manja. 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 Terus soal musik tadi yang haram itu kenapa bisa haram? Sedikit melihat kondisi bangsa kita hari ini. Kalau saya mah apa ya nggak mau terjebak pasya gitu ya. Halal haram itu masalah keyakinannya masing-masing. Selama gitarnya tadi kebukin ke batur, selama mic-nya tadi lag-lag, eta keyakinan saya haram. Yang terpenting kalau bagi saya hari ini tuh dunia terlega. Iklan tunjukkan dengan karya yang nyata tong loba gaya. Ini titip pesan buat anak-anak muda di Bumbulang di Indonesia. Anak muda hari ini tong loba gaya, tunjukkan dengan karya yang nyata. Kontribusi musik mana gitu, apapun lah. Dan ini mah kan banyak ini Gus, aku-akuan tuh di ini ngerasa memiliki, Ya. tapi hanya kebanggaan semu. Contoh kemarin wayang di ini sama Singapura rame gitu ya. Oh, wayangnya udah hilang di aku orang lain ya. Ya aku-akuan sementara sama kita sendiri juga nggak Kurang dihargai. dilestarikan. Ya. Bukan kurang, bahkan ya gitu. Namanya dihente-hente di api lain itu Wak, bahasa Inggrisnya ya. Api lain. Iya. Api lain ya api lain. Oh gitu ya. Api yang berbeda. Oh bisa, itu bisa Iya, dapat. Gamelan is Malaysia gandeng, sementara di kita faktanya heseh yang ada gamelan. Jadi tong agul ku payung butut, jangan bangga dengan agul payung butut tadi teh. Tadi bangga dengan produk orang lain. Jadi hanya Bangga oh dengan ini produk orang yang lain. saya tapi yang terpenting mah kontribusinya ke alam dunia itu apa? Makanya saya ke anak-anak muda khusus di Parayangan Timur, ayo Kisunda Ngajo Bantara, anak-anak muda kudu ku karya nyata. Banyak potensi kesenian kita. Sangkan hudang alam rasana, sangkan nyaring alam pikiran, biar rasa sebagai manusianya dihudangkan dengan jembatannya musik. Itu mah hanya alat saja gitu. Betul. Tadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi tidak mau terjebak tadinya pro kontra halal haram. Karena saya ditakdirkan ku Gusti Allah jadi tukang amen, ya ini saya aya manfaatna gitu. Di Sunda Ngajo Mantara itu catatan teh. Adegan deui pajajaran karatona dina waruga sewang-sewang teh. Ayo orang ajan kinajan di Sunda. Betul. Hari ini tuh kita tuh terjebak dengan etnosentrisnya, Gus. Betul. Aing orang Sunda sia Jawa gitu. Sia Batak terus tidak mengangkat nilai-nilainya. Tidak menggali apa yang ada di tanahnya. Kaya banget. Jangankan ngomongin Indonesia, Bumbulang aja tadi kaya banget. Iya. Ini kan ketika kita ngomongin tentang karuhun, kebubuhunan,
Ini sama, cuma beda redaksionalnya Betul, aja. betul. Tentang value nilai itu, tentang kemanusiaan global yang universal. Betul. Makanya kayak ikat ini kan Nusantara pakai ikat cuma beda gayanya. Tapi kesininya ada disimpelkan. Kalau di Jawa Barat jadi ikat praktis. Jadi tanda kutip hilang nilainya. Di Jawa bagian wetan, di tengah wetan gitu, di Blangkonin gitu kan sama awalnya kulturnya diiketin. Jadi mulai kehilangan ruhnya. Jadi manjangnya cuma musik kena ikat. Susah. Pasti Makanya tadi Sulit hubungannya di mana? susah gitu ya? bacanya gini. Betul. Gus, apapun itu pasti punya metode sendiri ya untuk menggalinya. Kita sekarang dipaksakan untuk menggali yang kita dengan pisau bedah orang lain. Nggak bakal nyampe Berat-baratan. dengan gaya Sobron University-nya. Di kita tuh punya cara sendiri tentang menggali tadi dari folklore tersebut. Ada pancasuriga, silip, sampir, sindang, siloka. Bahasa silip itu apa? Jadi harus ya pakai pisau orang sini. Ketika tadi teh ada folklornya ceritanya gini gitu. Itu teh bahasa silipnya apa, silokanya apa, dalam. Harus dengan pendekatan orang setempat ya. Betul, nggak bakal nyampe. Orang hanya dia permukaan aja gitu. Tambahan sedikit tentang seni. Sok, bangga. Mikna. Punten, kena anom. Iya ti ayahnya ya sebagai pencerahan. Seni naon anu haram? Jawabannya seni anu matak mau poho ka Allah. Terus keur dangdut, keur kasidah mabok. Itu kan jadi haram. Kemudian yang kedua, alat musik apa yang haram? Seperti Om tadi bahwa alat musik menang mau. Ari menang mah teh haram alat musik. Tapi jadi diketukeunnya alat musik yang dapat curi yang haram. Padahal tadi pertanyaan itu jawabannya gampang loh kalau ditanyakan ke saya. Apa? Ya diurus aja pakai stiker, gitarnya di stiker halal. Ya. Drumnya stiker halal udah nggak haram lagi. Cara berpikir orang cerdas memang berbeda. Di super simpel. Sekarang kalau Uwak gimana? Nah, kalau kita mah sebetulnya berbicara tentang seni mah. Oke, cukup sekian ya. Ojo sepuh. Ya, nanti kualat ya gimana? Kita mulai dari diri kita. Bahwa Allah itu menyukai seni. Allah menyukai keindahan. Menyukai seni. Di situ Allah Maha Belas Asih, itu belas asih itu bagian dari seni kehidupan silaturahmi kita. Dan kita dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjalan aja kita nggak sama. Ya, masing-masing punya ciri khas seninya. Punya ciri khas sendiri. Tangan kiri kemana, tangan kanan kemana, kaki kiri kemana, kaki kanan kemana. Coba kalau bersama-sama jalannya. Wah, coba. Kaki bareng. Makanya, jadi pocong gitu ya. Pocong kan? Makanya saya menolak jadi tangan kiri presiden. Wah. Gak mau dipakai cebok nanti. Iya. Gak mau. Lah, Pak. Tangan kanan presiden mau ya? Mau. Dia mah tangan kirinya presiden. Atau dipakai Om Gak mau pakai cebok. Enggak, makanya nolak ya. Itu. Jadi artinya dalam diri kita juga sebetulnya itu udah ada jiwa seni. Cuma kita tidak menyadari. Manakala kita berjalan itu, cina kepat takut ngagandang. Itu istilah kepat ngagandang itu karena kiri kanan itu beraturan. Nah itu seperti itu. Itu udah alami cara berjalan seperti itu. Ada dalam diri kita. Itu. Jadi ketidakteraturan pun harus teratur untuk tetap tidak teratur ya. Akhirnya seperti itu. Iya. Karena kalau teratur itu, kalau teratur itu ke depan bersama, ke belakang bersama itu teratur ya. Iya. Ini kan bolak-balik. Walaupun seolah-olah tidak teratur, sebenarnya teratur yang disebut dinamika, harmoni di situ. Dan jangan sampai banyak peraturan yang tidak beraturan. Jadi itu Bang Tindi. Bahasa itu betul. Seperti itu. Nah juga memang kalau kita lihat sejarah juga ada istilah Sunan Pona. Penyebaran agama Islam itu melalui wayang dulu. Termasuk juga di Bumbulang melalui hadro. Melalui jalan yang penuh dengan kelembutan, keindahan, kehangatan. Betul. Karena dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Betul. Dakwah itu bukan menegangkan tapi menyenangkan. Betul. Dakwah itu bukan menyakiti tapi mengobati. Dakwah itu bukan menghinakan tapi memuliakan. Dakwah itu bukan menyeramkan tapi menenteramkan.
Dan yang paling penting, dakwah itu bukan membahayakan, tapi membahagiakan. Kita akan ketemu lagi dengan coklat kita, Humor Suki. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.